Karena sudah menunjukkan pukul 16 tepat, silakan bagi seluruh praktikan untuk on kamera dan bersiap-siap masuk ke form tes awal yang telah disediakan di kolom chat. Aku masih rindu padamu. Silakan bagi seluruh praktikan segera masuk ke form tes awal karena 16.05 akan segera dimulai. Dan jangan lupa waktunya 5 menit, jadi tepat pukul 16.10 akan ditutup untuk responnya. Jadi segera disubmit jika waktu mau habis. Diberi kelonggaran waktu untuk mengisi nama, NPM, dan sesinya.
untuk waktunya dapat dilihat di share screen layar kalian masing-masing. Jadi jika waktunya habis, segera di-submit. Ingin mengingatkan bahwa waktu tinggal tersisa 3 menit ya. Jadi dicermati untuk setiap soalnya dan harap disubmit pada waktu yang sudah ditentukan.
Ingin mengingatkan bahwa waktu tinggal 1 menit. Jangan lupa untuk segera disubmit ya. Karena jika melebihi waktu, maka jawaban tidak akan diterima otomatis dari Ciformnya. Tiga, 2, 1. Ciform aku tutup ya. Terima kasih. Baik, kegiatan TA sudah selesai. Kemudian akan dilanjutkan dengan pemaparan materi modul 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 2, yakni pengukuran waktu kerja dengan jam henti. Tujuan dari praktikum modul 2 ini, yang pertama, menentukan waktu baku atau standar dari suatu elemen kerja. Yang kedua, yakni menentukan waktu baku atau standar dari suatu rangkaian kerja proses operasi. Yang ketiga, yakni memperkirakan penyesuaian dan kelonggaran bagi suatu pekerjaan. Dan yang terakhir, yakni menggunakan waktu-waktu baku atau standar yang tersedia untuk melakukan perbaikan sistem kerja. Nah, di sini ada pengukuran waktu kerja, yang mana pengertiannya yakni suatu aktivitas untuk menentukan lamanya sebuah pekerjaan bisa diselesaikan. Pengukuran kerja berkaitan dengan penentuan waktu standar, di mana waktu standar sendiri adalah waktu yang diperlukan oleh seorang pekerja terlatih untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu, bekerja pada tingkat kecepatan yang berlanjut, serta menggunakan metode, mesin dan peralatan, material, dan pengaturan tempat kerja tertentu. Secara umum, teknik-teknik pengukuran waktu kerja dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama yakni secara langsung, dan yang kedua yakni secara tidak langsung. Untuk secara langsung ada 2, yakni pengukuran waktu dengan jam henti yang dipelajari di modul 2. Sedangkan untuk samping pekerjaan yang nantinya akan dipelajari di modul 3. Secara tidak langsung, itu ada 2 juga. Yang pertama, data waktu baku, dan yang kedua, data waktu gerakan. Data waktu gerakan ini ada 3. Yang pertama, yakni work factor system. Yang kedua, minute operation sequence time. Yang ketiga, motion beam measurement. Nah, untuk teknik ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Metode langsung, kelebihannya yakni sangatlah praktis, karena tidak perlu menguraikan pekerjaan dalam elemen-elemen pekerjaan. Sedangkan di balik kelebihan itu ada kekurangan, yakni dibutuhkannya waktu yang lebih lama untuk memperoleh data waktu yang banyak. Metode tak langsung, kelebihannya yakni tidak harus ke tempat di mana pekerjaan berlangsung, dengan syarat mengetahui elemen-elemen pekerjaan yang diperlukan pekerjaan tersebut. Kekurangan metode tidak langsung, yakni tabel yang digunakan adalah tabel untuk data orang Eropa dan belum tentu cocok atau sesuai dengan orang Indonesia. Kemudian ada penyesuaian performance rating dan kelonggaran atau allowance. Penyesuaian sendiri berdasarkan praktek pengukuran kerja, maka metode penetapan rating performance kerja operator adalah didasarkan pada satu faktor tunggal, yaitu operator speed. Sistem ini dikenal dengan sebagai performance rating. Biasanya, penyesuaian ini dilambangkan dengan huruf P, yang mana jika operator bekerja dengan cepat, maka nilai P lebih besar dari 1. Jika lambat, maka P lebih kecil daripada 1, dan jika bekerja normal, maka P sama dengan 1.
Terdapat beberapa metode untuk menentukan penyesuaian. Yang pertama yakni dengan cara presentasi, di mana faktor penyesuaian sepenuhnya ditentukan oleh pengukur melalui pengamatannya selama melakukan pengukuran. Metode yang kedua yakni Summer, yang ditentukan berdasarkan kelas. Kemudian yang ketiga yakni metode Westinghouse, yang ditentukan berdasarkan 4 faktor, dan yang terakhir dengan metode objektif. Untuk kelonggaran, diberikan untuk 3 hal. Yang pertama yakni untuk kebutuhan pribadi, seperti minum sekedarnya untuk menghilangkan haus, ke kamar kecil, bercakap dengan teman sekerja sekedarnya. Dan kelonggaran yang kedua yakni untuk menghilangkan rasa fatigue. Rasa fatigue ini biasanya terlihat saat hasil produksi menurun, baik kuantitas maupun kualitas. Kelonggaran yang ketiga yakni untuk hambatan-hambatan yang tak terhindarkan. Hambatan yang dalam melaksanakan pekerjaan itu ada 2 jenisnya. Yang pertama yakni hambatan yang dapat dihindarkan, dan yang kedua hambatan yang tidak dapat dihindarkan. Pada modul 2 ini terdapat rumus-rumus yang digunakan. Yang pertama yakni rumus uji keseragaman data, ada BKA dan BKB. BKA di sini merupakan batas kontrol atas, sedangkan untuk BKB-nya adalah batas kontrol bawah. Rumusnya yakni X bar ditambah K dikali standar deviasi untuk BKA. Sedangkan untuk BKB yakni X bar dikurangi K dikali standar deviasi. Untuk 3 di sini merupakan K, yang mana K nantinya ditentukan berdasarkan hasil CL yang kalian dapatkan. Setelah itu ada uji kecukupan data. N-aksen rumusnya sama dengan kuadrat dari K per S akar N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dibagi dengan sigma X kuadrat. Jika N aksen lebih kecil daripada N, maka data pengamatannya cukup. Dan jika N aksen lebih besar daripada N, maka data pengamatan kurang dan perlu tambahan data. Kemudian ada rumus waktu siklus rata-rata, yang mana rumusnya sigma X per N. Sigma X di sini adalah jumlah semua data waktu yang diukur. Untuk N sendiri merupakan jumlah pengamatan untuk elemen kerja yang diukur. Setelah itu ada waktu normal. Waktu normal di sini rumusnya WS dikali P, yang mana WS adalah waktu standar atau waktu siklus. Waktu siklus dikali dengan P. P-nya adalah performance rating. Yang selanjutnya ada waktu baku, di mana rumusnya WN dikali 100% dibagi 100% dikurangi allowance. WN sendiri adalah waktu normal, sedangkan allowance adalah kelonggaran yang diberikan. Selanjutnya adalah output standar, yang mana rumusnya 1 per WB. WB di sini merupakan waktu baku. Nah, di sini pegangan Lapres untuk modul 2, yakni untuk judulnya yakni Times New Roman ukuran 14, nanti di bold. Kemudian marginnya sama kayak modul 1 kemarin. Kemudian ada bab 1 pendahuluan, yakni terdiri dari latar belakang 1.1 yang mana minimal 1 halaman penuh dan terdiri dari 3 paragraf. Paragraf pertama dan kedua yang tentang modul, dan paragraf yang ketiga yakni tentang praktikum. Kemudian ada 1.2 yang mana tujuan praktikumnya minimal 3, nanti kalian samakan dengan apa yang ada di modul. Untuk kata-katanya ini kalian samakan saja seperti Lapres. Kemudian bab 2 ada tinjauan pustaka. Yakni di sini ada subbab-subbab yang sudah tertera. Kemudian untuk tinjauan pustakanya ini minimal 15 halaman. Yakni maksimal 1 tabel dan 2 gambar. Diberi sitasi. Ini adalah contohnya. Kemudian sitasinya tidak boleh anonim. Internet dan jurnal minimal tahun 2017. Kemudian adalah sitasinya harus sama dengan daftar pustaka. Kemudian di bab 3 ada metode praktikum. Metode praktikum ini ada 3.1 yang mana identifikasi variabel. Untuk variabel ini ada variabel terikat dan ada variabel bebas. Untuk titik-titiknya ini nanti kalian isikan variabel terikat dan variabel bebas yang nantinya ada di laporan kalian. Kemudian ada 3.2, yakni langkah-langkah pengukuran waktu baku. Di sini kalian tambahkan flowchart. Flowchart di sini merupakan langkah-langkah kalian dalam mengerjakan laporan di modul 2 ini.
Kemudian ada bab 4, yakni hasil dan pembahasan. Ada 4.1 pengumpulan data yang mana terdapat gambar produk. Gambar produk ini nantinya kalian samakan dengan yang ada di modul 1. Kemudian ada peta proses operasi atau OPC. OPC di modul 2 ini hampir sama dengan yang ada di modul 1. Tetapi perbedaannya untuk yang modul 2 ini, kalian tambahkan di titik-titiknya ini, kalian tambahkan waktu pengamatan, waktu yang kalian butuhkan dalam contohnya dalam mengukur dan menandai, dalam memotong, seperti itu. Kemudian semua waktu ini nanti kalian jumlahkan totalnya berapa, kemudian kalian cantumkan di sini, di waktu operasi. Nah, untuk peta tangan kanan dan peta tangan kiri sama dengan yang ada di modul 1. Kemudian ada data pengamatan. Data pengamatannya ini nanti akan saya bagikan setelah praktikum, yakni yang mana terdapat data pengamatan badan dan data pengamatan atap. Nah, untuk ketentuan tabel ini sudah tertera, yakni tab Roman 12, spasinya 1.0, before after, seperti ini. Nah, setelah itu ada 4.2, yakni data pengolahan. Data pengolahan ini untuk merakit badan dan merakit atapnya itu sendiri-sendiri. Untuk merakit atap, yakni data pengamatannya seperti ini, yang di sini nanti akan dibagikan. Setelah itu, kalian harus menghitung sigma X sama sigma X kuadrat. Setelah itu, kalian ada uji keseragaman data. Uji keseragaman data ini ada rata-rata yang mana rumusnya sigma X dibagi dengan N. Sigma X di sini adalah total dari data pengamatan kalian, sedangkan X-nya ini adalah jumlah data pengamatan. Setelah itu ada standar deviasi, yang mana rumusnya yakni akar dari sigma X min X bar kuadrat dibagi N min N1, sehingga akan didapatkan hasil seperti ini. Setelah itu, kalian harus mencari nilai K. Mencari nilai K sendiri, ini yang pertama langkah-langkahnya, yakni kalian harus mencari tingkat ketelitian, yang mana rumusnya S sama dengan standar deviasi dibagi dengan X dikali 100%, yang mana nanti hasilnya ini akan dimasukkan ke dalam analisa. Untuk kata-katanya ini kalian samakan saja tidak apa-apa, sedangkan untuk angka yang dimasukkan nanti sesuai dengan hasil perhitungannya kalian. Setelah itu ada tingkat keyakinan. Tingkat keyakinan di sini dirumuskan dengan CL yang mana rumusnya 100% dikurangi dengan tingkat ketelitian. Dan untuk tingkat kepercayaan 90, untuk tingkat kepercayaan CL lebih besar daripada 95% dan lebih kecil daripada 99%, maka harga K-nya yakni 3. Sedangkan untuk CL lebih besar daripada 68 dan lebih kecil daripada 95, maka harga K-nya yakni 2. Sedangkan untuk tingkat kepercayaan CL lebih kecil daripada 68, maka harga K-nya yakni 1. Analisanya yakni kemungkinan berhasil mendapatkan tingkat keyakinan sebesar 70,22%, maka nilai K-nya yakni 2. Setelah itu, kalian harus mencari BKA dan BKB, yang mana rumusnya BKA yakni X bar ditambah 2 ini didasarkan dari nilai K. Nilai K di sini nilai K. Kemudian ada dikali dengan standar deviasi. Sedangkan untuk BKB-nya yakni X bar dikurangi K, 2 ini dari K, dikali dengan standar deviasi. BK ini merupakan X bar. Kemudian ada peta kontrol. Nah, untuk video cara pembuatannya nanti akan saya bagikan setelah praktikum. Untuk analisanya yakni seperti ini. Kemudian ada uji kecukupan data. Uji kecukupan data ini rumusnya kalian samakan di sini. Yang mana nanti kalian masukkan K-nya yakni 2, sedangkan S-nya yakni sesuai dengan apa yang nantinya kalian dapatkan di hitungan kalian. Kemudian kalian beri karena keterangan, yakni karena data N aksen lebih kecil daripada N, yaitu hasilnya berapa? Hasilnya 3,89, lebih kecil daripada 36, maka data yang digunakan adalah sudah cukup. Untuk keterangannya ini nanti juga kalian sesuaikan dengan hasil perhitungan N aksen kalian. Setelah itu ada perhitungan waktu kerja.
Perhitungan waktu kerja ini ada waktu siklus yang pertama, yakni rumusnya seperti ini. Kemudian akan kalian dapatkan hasilnya dalam satuan detik. Setelah itu ada waktu normal. Waktu normal di sini kalian harus melampirkan tabel faktor penyesuaian untuk merakit badan, sedangkan nanti untuk merakit atapnya sendiri kalian juga harus melampirkan tabel seperti ini. Nah, untuk tabel faktor penyesuaian ini, faktor sama kelasnya ini nanti kalian samakan seperti apa yang ada di pegangan lapres. Sedangkan untuk lambang dan nilainya ini, kalian harus menyertakan atau melampirkan tabel faktor penyesuaian di lampiran yang nantinya lambang sama nilainya itu sesuai dengan apa yang kalian lampirkan. Setelah itu untuk P sama dengan 1 ini, kalian buat P sama dengan 1 aja nggak apa-apa. Lebih besar P sama dengan 1, di mana lebih kurang dari performance rating sama dengan 1, satunya ini dari P, plus 0,12 ini dari total nilai faktor penyesuaiannya nanti yang sudah kalian sesuaikan dengan lampiran kalian. Kemudian hasilnya ini adalah 1,12 untuk perhitungan di saya. Setelah itu, maka didapat waktu normal sebagai berikut. Waktu normal yakni WS dikali P, yang mana WS-nya sudah diketahui di atas, sudah dihitung, kemudian P-nya ini adalah ini, 1,12. Kemudian hasilnya adalah seperti ini. Setelah itu analisanya yakni seperti waktu normal yang diperlukan oleh seorang pekerja untuk melakukan proses pada stasiun merakit badan sebesar titik-titik ini yang nantinya kalian isikan sesuai dengan hasil perhitungan kalian. Setelah itu ada waktu baku. Nah, di waktu baku ini ada tabel faktor kelonggaran, yang mana untuk jenis-jenis kelonggaran ini kalian samakan di pegangan lapres tidak apa-apa, sedangkan untuk kelonggaran persennya ini kalian harus menyesuaikan dengan apa yang kalian lampirkan di lampiran akhir nanti, yakni mengenai tabel faktor kelonggaran. Nah, untuk WB-nya ini kalian hitung, rumusnya WN dikali 100% dibagi 100% dikurangi allowance. Nah, allowance-nya ini merupakan total dari kelonggaran yang nantinya kalian cantumkan. Selanjutnya, kalian beri analisa. Untuk analisanya, kata-kata awalnya seperti ini, kemudian untuk angka-angkanya, untuk angka ini kalian isikan sesuai dengan hasil perhitungan kalian. Setelah itu ada output standar, yang mana rumusnya 1/WB atau waktu baku, kalian masukkan angka-angkanya, dan nantinya hasil yang didapatkan ini dimasukkan pada analisa. Setelah itu untuk merakit atap. Untuk merakit atapnya sendiri itu sama dengan merakit badan cara-caranya. Tetapi untuk data pengamatan ini-nya itu berbeda. Nah, setelah itu ada 4.3 yakni hasil dan analisa. Ini dibuat dalam bentuk paragraf. Yang mana adapun hasil dan analisa dari praktikum pengukuran waktu kerja dengan jam T ini adalah sebagai berikut. Nah, ini berisikan mengenai analisa yang didapatkan dari data dan hasil perhitungan. Di bab 5 ini ada kesimpulan dan saran. Untuk 5.1 ini adalah kesimpulan. Dibuat dalam bentuk paragraf, yang mana kata-kata awalnya ini kalian samakan di pegangan lapres, kemudian berdasarkan perhitungan di atas, ini kalian isikan sesuai dengan kesimpulan dari hasil perhitungan kalian. Ada 5.2 yakni saran. Saran ini minimal 3, berisi saran praktikum, bukan untuk modul. Kemudian untuk saran-sarannya, kata-kata awalnya ini kalian samakan sesuai dengan pegangan lapres. Setelah itu di akhir ini ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini tidak boleh anonim, minimal 2 buku, 2 jurnal, maksimal 3 internet. Internet dan jurnal minimal tahun 2017. Ini sudah ada contoh-contohnya. Untuk ini untuk buku, ini untuk internet, dan ini untuk jurnal, dan ini untuk internet. Setelah itu di bagian terakhir sendiri ada lampiran. Lampiran di sini ada 2, yakni lampiran tabel penyesuaian menurut Westinghouse dan lampiran tabel kelonggaran. Untuk lampiran-lampiran ini, yakni nilai-nilainya yang akan kalian masukkan di tabel kelonggaran dan tabel penyesuaian di perhitungan kalian. Setelah itu untuk ininya, yakni praktikum perancangan sistem kerja dan ergonomi, modulnya kalian cantumkan modul berapa, kemudian nama modulnya itu apa, kemudian sesinya ini sudah ada contohnya seperti ini. Adik-adik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan peta kontrol. Nah, ini merupakan contoh dari data-datanya.
Nah, kemudian sebelum kalian memasukkan BKA, CL, dan PKB ini, kalian harus menghitung BKA, CL, dan PKB sesuai dengan rumus yang tertera di Lapres. Setelah itu, kalian memasukkan data-datanya. Nah, caranya memasukkan yakni kalian masukkan data-datanya dengan cara ke samping terlebih dahulu, menyamping. Contohnya adalah 83, 90, 60, 80, 57, 91, dan kemudian ke bawahnya yakni 77 di sini. Nah, setelah itu, untuk semua data-data pengamatan ini, BKA, CL, dan PKB-nya itu sama. Kenapa sama? Karena pada saat waktu perhitungan, kalian hanya menghitung satu sessionnya saja. Setelah itu, setelah kalian memasukkan ini, data BKA, CL, dan PKB semuanya, kemudian kalian pilih insert. Setelah itu kalian pilih yang ini, kalian pilih yang nomor 4 dari sebelah kiri, atau line with marker. Nah, setelah itu, untuk memunculkan angka-angkanya, kalian bisa pilih quick layout. Kemudian kalian pilih layout 9. Nah, biar rapi, kalian bisa hapus untuk yang garis hitam-hitamnya ini. Untuk ini judulnya, nanti kalian sesuaikan, misalnya, untuk merakit atap. Kalian sesuaikan untuk nanti kalian sendiri ya. Kemudian, cara memunculkan keterangan di samping atau di bawah ini, kalian bisa klik tanda plus, kemudian kalian centang exist title. Nah, setelah itu, di sini kalian isi waktu pengamatan. Untuk yang bawah ini, kalian isi jumlah pengamatan. Nah, Dikut adalah peta kontrol yang nantinya akan kalian buat. Setelah itu, kalian bisa tinggal langsung ngopi paste untuk lapresnya kalian. Sekian penjelasan dari Di sini saya akan menambahkan penjelasan mengenai cara penentuan tabel faktor penyesuaian dan faktor kelonggaran. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai data-data yang nantinya akan kalian buat di perhitungan lapres kalian. Nah, untuk data-datanya ini terdapat dua data, yakni yang pertama data badan dan yang kedua data atap. Untuk data awalnya ini kalian samakan seperti yang ada di sini. Nah, untuk data yang nantinya akan kalian hitung, itu data awalnya ini, data yang dikasih, terus ditambah sesi kalian. Misalnya, kalian sesi Senin 1, berarti datanya setiap data ini ditambahkan dengan 9, terus ditambah dengan angka awal nomor meja, ditambah dengan angka terakhir nomor meja. Misalnya, kalian kelompok 1, sesi Senin 1. Untuk yang mengukur dan menandai ini 210 ditambah 9 ditambah lagi dengan 0 ditambah lagi dengan 1. Seperti itu. Nah, dari data-data ini nantinya kalian bisa menghasilkan perhitungan-perhitungan seperti waktu normal, waktu baku, waktu standar, dan yang lainnya yang ada di ketentuan pegangan lapres. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penentuan tabel penyesuaian dan kelonggaran. Sebelumnya saya mau tanya, apakah sudah
tampil dan kelihatan untuk layar pecah saya? Sudah, Sudah, Mbak. Nah, di pegangan kali ini kalian pada bab 4 itu nantinya bakal diminta untuk tabel penyesuaian dan tabel kelonggaran. Nah, tabel penyesuaian ini ada merakit badan sama merakit atap serta faktor kelonggarannya juga. Nah, untuk tabel faktor penyesuaian dan faktor kelonggaran ini kita memakai sesuai dengan tabel Westinghouse yang mana untuk menentukan setiap kelasnya ini kalian harus tahu dan kalian harus mencari tabel Westinghouse terlebih dahulu. Nah, untuk pertama ini faktor penyesuaian. Faktor penyesuaian ini terdiri dari empat faktor. Yang pertama yakni keterampilan, yang kedua yakni usaha, yang ketiga yakni keadaan kerja, dan yang keempat yakni konsistensi. Nah, untuk keterampilan sendiri atau skill merupakan kemampuan mengikuti cara kerja yang ditetapkan. Kemampuan keterampilan ini terdapat 6 faktor. Di sini keterampilan ini terdapat 6 kelas, yakni contohnya yang pertama super skill, yang kedua excellent, yang ketiga good, yang keempat average, yang kelima fair, dan yang keenam ini poor. Nah, super skill dari setiap kelas ini memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Untuk kelas pengklasifikasian super skill ini ciri-cirinya yang pertama operator itu bekerja dengan sempurna. Yang kedua yakni operator itu bekerjanya itu tampak seperti orang yang terlatih. Kemudian yang ketiga, perpindahan dari satu elemen ke elemen yang lainnya itu tidak terlihat atau tidak nampak. Nah, kemudian untuk yang kelas excellent-nya sendiri itu memiliki ciri-ciri yang pertama yakni terlihat dengan baik. Yang kedua yakni bekerja dengan teliti dan tidak banyak melakukan pengukuran atau masih mikir-mikir pekerjaannya kayak gitu. Nah, untuk ciri yang ketiga yakni urutan gerakannya bisa dijalankan tanpa kesalahan. Sedangkan untuk yang kelas good untuk faktor keterampilan ciri-cirinya yakni gerakannya cepat, kualitasnya baik, sedangkan operatornya itu bekerja dengan tidak ragu dan stabil pekerjaannya. Untuk yang kelas average ini ciri-cirinya yakni contohnya gerakannya itu sedang, tidak lambat dan tidak cepat, terlihat adanya pekerjaan yang masih direncanakan, kayak pekerjaannya itu masih mikir-mikir. Terus ciri yang selanjutnya yakni bekerjanya itu cukup teliti. Sedangkan untuk yang kelas fair di faktor keterampilan ciri-cirinya yakni pekerjanya operatornya itu bekerja secara tidak percaya diri. Kemudian operatornya itu bekerja kayak tidak cocok dengan pekerjaannya. Kemudian yang terakhir yakni output-nya itu sangat rendah atau hasil pekerjaannya itu kayak sangat jelek dan tidak memuaskan seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kelas terakhir sendiri ini poor. Ini merupakan kelas yang terendah yang mana ciri-cirinya yakni gerakannya kaku, sering melakukan kesalahan pada saat operator melakukan pekerjaan. Terus pekerjaannya itu tidak teliti. Nah, untuk setiap kelas di faktor keterampilan ini terdapat beberapa lambang-lambang yang nantinya di setiap lambangnya ini memiliki nilai penyesuaian yang berbeda-beda. Kemudian untuk usaha. Nah, untuk usaha ini maksudnya apa? Nah, usaha ini merupakan kesungguhan yang ditunjukkan pada saat operator melakukan suatu pekerjaan. Nah, usaha ini terdapat juga 6 faktor. Yang pertama yakni exercise, yang kedua yakni excellent, yang ketiga yakni good, yang keempat average, yang kelima fair, dan yang keenam poor. Nah, di setiap kelas-kelas ini juga memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Nah, untuk exercise cirinya yakni yang pertama kecepatan operator bekerja itu sangat cepat. Kemudian ciri yang kedua yakni usahanya itu sangat sungguh-sungguh. Kemudian ada kelas excellent. Nah, di kelas excellent ini ciri-cirinya yakni kerjanya itu cepat, kemudian gerakannya itu lebih ekonomis daripada operator yang lainnya. Kemudian untuk ciri yang terakhir yakni jarang terjadi kesalahan pada saat melakukan pekerjaan. Kemudian untuk ciri-ciri kelas good pada faktor usaha. Yang pertama yakni waktu menganggurnya itu sangat sedikit, kemudian tempat bekerjanya pada saat operator melakukan pekerjaan itu sangatlah rapi dan baik. Kemudian menggunakan alat-alat dengan cepat dan baik. Setelah itu ada kelas average. Nah, kelas average sendiri ini tidak sebaik kelas good, namun lebih baik daripada kelas poor yang di bawahnya fair. Nah, kemudian pada
pada kelas Everest ini bekerjanya operator itu stabil. Kemudian ada fair. Fair sendiri ini untuk ciri-cirinya yakni operatornya itu tidak dapat menerima saran dari operator yang lainnya. Kemudian pekerjaan operator itu tidak sungguh-sungguh dan tenaga yang dikeluarkan itu tidak secukupnya. Kemudian ada kelas pur. Kelas pur ini ciri-cirinya yakni banyak allowance atau banyak kelonggaran atau banyak waktu menganggur. Kemudian pekerjanya ini dalam melakukan pekerjaan itu malas. Kemudian si operator ini tidak menerima saran dari operator yang lainnya. Kemudian untuk kondisi kerja, untuk usaha ini dari setiap faktor, dari setiap kelasnya ini memiliki lamanya berbeda-beda yang nantinya akan memunculkan tabel penyesuaian sendiri-sendiri. Kemudian itu berlaku juga untuk kondisi kerja yang mana terdapat 6 faktor juga. Kemudian ada konsistensi yang terdapat 6 faktor juga. Untuk penentuan nilai penyesuaiannya ini juga disesuaikan dengan lambang. Nah, pada saat kalian menentukan tabel faktor penyesuaian untuk lapresnya kalian nanti, ini kalian sesuaikan dengan apa yang nantinya kalian kerjakan. Misalnya, pada saat kalian merakit miniatur pabrik mini, itu keterampilan yang kalian lakukan pada saat membuat miniatur pabrik itu masuk kelas apa. Nah, untuk memasukkan kelas yang misalnya good, fresh, fair atau yang lainnya, itu nanti kalian harus memperhatikan ciri-cirinya terlebih dahulu. Setelah itu, setelah kalian sudah menentukan kelasnya, kalian bisa menentukan lambangnya yang nantinya akan memunculkan nilai, dan itu juga berlaku untuk yang faktor usaha, keadaan kerja, dan konsistensi. Seperti itu. Nah, dari nilai-nilai yang didapat dari faktor penyesuaian ini didapatkan total nilai yang mana nilainya yakni performance rating. Nah, untuk P-nya sendiri yakni 1 yang mana 1 ini menunjukkan pekerjaan kalian dalam membuat miniatur pabrik itu normal. Nah, dari kemudian performance rating ini ditambah dengan nilai dari faktor penyesuaian yang mana hasilnya nanti digunakan untuk menghitung waktu normal. Kemudian ada faktor kelonggaran, tabel faktor kelonggaran yang mana untuk menghitung waktu baku. Nah, untuk tabel faktor kelonggaran ini, kalian juga harus melihat tabel faktor kelonggaran di Westinghouse, yang mana ada 2 kolom, yakni yang pertama jenis kelonggaran, terus kolom sebelahnya yakni kelonggaran persen. Kelonggaran persen ini menunjukkan total kelonggarannya yang kalian lakukan pada saat membuat produk itu sebesar apa. Dan di jenis kelonggaran ini yang pertama ada kelonggaran untuk kebutuhan pribadi, yang kedua yakni untuk menghilangkan rasa lelah, dan yang ketiga untuk hambatan yang tak terhindarkan. Di jenis kelonggaran ini sudah dijelaskan pada saat di modul juga ada, dan pada saat video penjelasan modul juga tadi sudah ada. Kemudian untuk kebutuhan pribadi, itu nanti ada pria dan wanita seperti di bawah ini. Nah, untuk pria yakni kelonggarannya persennya 0 sampai 2,5%. Untuk wanita yakni 2,5%. Nah, untuk nilai-nilai kelonggaran persennya ini kalian bisa asumsikan sendiri sesuai dengan jenis kelonggaran yang nantinya kalian dapatkan pada saat kalian melakukan pembuatan produk. Nah, untuk penentuan asumsi ini kalian tidak boleh ngawur. Kalian harus melihat contoh-contoh pekerjaannya itu apa, terus bentuk-bentuknya itu apa, terus keadaan atmosfernya, kayak faktor-faktor yang mendukung kelonggaran itu apa yang nantinya kalian bisa dapatkan untuk nilai di kelonggaran ini. Nah, nilai-nilai dari persen kelonggaran ini nantinya kalian total untuk dimasukkan pada waktu baku. Tetapi untuk di laporan lapres nanti kalian pada tabel kelonggaran dan tabel penyesuaian kalian samakan saja seperti dengan pegangan lapres. Tetapi di lampiran kalian harus menyertakan mengenai tabel kelonggaran dan tabel penyesuaian yang mana nilainya itu harus sesuai dengan apa yang ada di pegangan lapres ini. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ada satu pesan, pada saat kalian memasukkan nilai
nilai angka-angka yang kalian dapatkan di pegangan lapres, sebisa mungkin atau dianjurkan kalian itu masukkan angkanya 2 angka di belakang kom aja, nggak usah banyak-banyak, biar perhitungannya kalian nanti juga nggak terlalu banyak angka-angka di belakang komanya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi pemaparan materi modul 2 dan pegangan lapresnya. Berikutnya akan dibuka sesi pertanyaan, jadi silakan bagi praktikan. Apabila ada yang kurang paham dari pemaparan tadi, silakan ditanyakan. Kemudian untuk link presensi sudah dibagikan di kolom chat, jadi silakan melakukan presensi praktikum modul 2. Ya, silakan. Misi Kak, izin bertanya. Berarti nanti di modul 2 ini nggak usah buat produk lagi ya, Kak? Terima kasih. Bisa dijawab, Rek. Bisa langsung dijawab pertanyaannya, teman-teman Aslab. Mungkin bisa diulangi deh pertanyaannya. Baik, Kak, saya ulangi, Kak. Berarti di modul 2 ini nggak usah buat produk lagi ya, Kak? Mau izin tak jawab langsung ya. Untuk di modul 2 ini kalian nggak usah bikin produk lagi, produknya itu sesuai dengan yang apa yang kalian buat di modul 1, kayak gitu. Kayak modul 2 ini kayak lanjutannya dari modul 1 kemarin. Seperti itu. Baik, Kak, terima kasih. Iya, silakan bertanya, Wira. Misi Kak, izin bertanya. Tadi kan dijelaskan mengenai tabel Westinghouse dengan ciri-cirinya Kak. Itu tadi kan penjelasannya terlalu cepat Kak. Apakah nanti untuk dokumen tabel Westinghouse dan yang faktor-faktor tadi itu apakah diberikan juga Kak? Terima kasih. Langsung tak jawab ya Dek. Untuk videonya, recordnya ini nanti akan diupload di YouTube Lab PSK. Kalian bisa mengecek buat di YouTube-nya. Terus untuk mengenai tabel-tabel kelonggaran dan tabel penyesuaian itu kalian bisa cari di Google, itu sudah banyak ada di situ. Nah, kemudian pada laporan resmi kalian itu nanti untuk faktor penyesuaian dan faktor kelonggaran itu kalian samakan plug aja sama pegangan lapres seperti itu. Nanti buat kayak masukin di rumus WN atau waktu bakunya itu tinggal kalian kalikan dengan apa yang ada di perhitungannya kalian. Seperti itu. Apakah sudah paham? Mohon maaf Kak, tadi apa saja yang tidak usah diubah pada laporan? Untuk tabel faktor penyesuaian dan tabel kelonggaran yang nantinya kalian buat di laporan kalian, itu kalian samakan plug aja sama pegangan lapres. Nanti kan setelah praktikum ini di-share pegangan lapresnya. Itu untuk faktor kelonggaran sama penyesuaian itu kalian samakan plug aja sama yang ada di pegangan lapres. Tetapi untuk rekordannya bagaimana cara
menentukan faktor penyesuaian sama faktor kelonggaran itu nanti akan diupload di YouTube-nya LabPSK. Kalian bisa ngecek. Apakah sudah jelas? Sudah jelaskan. Apakah ada yang mau bertanya lagi seputar pegangan lapres atau yang lainnya? Silakan raise hand. Ayo silakan ditanyakan, barangkali ada yang belum paham. Nantinya malah susah di belakangnya, malah revisinya banyak. Jadi mending ditanyain dari sekarang kalau ada yang belum paham. Apa kalian masih bingung mengenai pegangan lapres dan mau di-share screen lagi? Kalau kalian nggak mau bertanya, berarti kalian paham. Kalau kalian paham, berarti kalian bisa mengerjain lapresnya cepat dan kalian revisinya cepat, nggak ngolor dan nggak lambat-lambat. Dan berarti revisiannya kalian nggak terlalu banyak, soalnya kalian udah nggak ada yang tanya dan dianggap paham. Apakah seperti itu? Tidak, Kak. Enggak, Mbak. Iya, silakan. Itu Kak. Mungkin ini teman-teman juga masih bingung itu. Sorry, suaranya nggak jelas, kecil banget soalnya. Halo, apa udah masuk? Iya, udah masuk. Ya, Udah deh. ini mungkin teman-teman masih kebingungan karena kan banyak banget itunya lampirannya. Mungkin nanti kalau misalnya dalam penggarapan ada yang bingung itu kan masih boleh ditanyakan di grup lain masing-masing sesi kan, Mbak? Izin menjawab. Iya, Dek, boleh. Tapi kan lebih baik kalian itu memahaminya di sini dulu. Soalnya kan biar bisa kayak menjawab gitu dan didengerin semua teman-temanmu ini. Kayak gitu. Oh iya, Kak. Terima kasih, Kak. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada yang bertanya lagi, tak tutup loh di sesi pertanyaannya. Ayo, yang masih belum paham, nggak usah malu, ditanyain aja. Ingin mengingatkan, jangan lupa buat absen karena setelah praktikum ini ditutup, form presensinya juga akan ditutup dan tidak ada ringanan lagi. Jadi kalian dianggap tidak mengikuti praktikum. Izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Tadi mungkin kan kelewatan. Nah, itu untuk grafik dibuat pakai aplikasi apa ya, Kak? Mungkin ya. Oh ya, Dek, mau izin ngejawab ya. Untuk grafiknya itu nanti kalian buat di Excel. Nah, kalian nggak usah bingung-bingung kayak takut kayak kecepatan banget buat videonya di sini. Nggak usah khawatir, nanti buat video cara pembuatannya itu bakal di-share di Google Class kalian. Jadi kalian tuh harus mantengin nanti bakal di-share mengenai data, pegangan lapres sama video cara pembuatannya itu. Jadi nggak usah bingung-bingung.
Baik, terima kasih, Kak. Permisi Mbak, mau tanya. Itu kan untuk waktu yang peta proses operasi di modul 1 itu kan katanya ditulis di peta proses operasi. Nah, tapi di peta tangan kiri dan kanan kan juga ada tabel waktunya. Itu ditulis di situ apa enggak, Mbak? Mungkin Mbak-Mbak atau Mas-Mas Aslep yang lainnya bisa membantu jawab biar gantian. Ya izin menjawab untuk pertanyaannya Maulidatus. Untuk waktunya itu nanti dimasukin di OPC aja. Jadi tadi kan Mbak Nanda juga udah jelasin waktunya itu nanti dimasukin ke OPC. Jadi untuk peta tangan kiri dan tangan kanan sesuai aja dengan modul 1 kayak gitu. Berarti yang di upgrade itu cuma di OPC aja gitu. Apa udah jelas? Sudah, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Apa ada pertanyaan lagi? Permisi Kak, izin bertanya kembali. Ya, silakan. Mau memastikan Kak, berarti nanti di Excel itu hanya bikin peta, kontrol merakit atap sama merakit badan. Dan untuk perhitungan-perhitungannya itu manual ya Kak? Terima kasih. Mau izin jawab ya, Dek. Mau izin tak jawab. Kalau kalian menghitung datanya itu menggunakan manual kalkulator, itu kalian bakal bingung sendiri gitu loh. Terus kalian udah ibaratnya gini, kalian udah disediain Excel buat kayak ngitung-ngitung, kenapa nggak kalian manfaatkan kayak gitu. Sekalian ngasih tips aja sih. Kalau mending perhitungan itu kalian tuh melakukan perhitungannya itu di Excel, soalnya kan lebih mudah, terus caranya juga gampang dan nyelesaiinnya itu cepet kayak gitu. Jadi kalau kalian mau ribet itu pasti ya pakai kalkulator, tapi kalau kalian nggak mau ribet itu ya wes pakai Excel aja kayak gitu, biar laporan kaliannya itu cepat selesai, terus kalian juga cepat revisi, terus kalian juga cepat ACC dan nggak mengurangi nilai kalian di laporannya nanti dan nggak mengulur waktu buat deadline-nya kayak gitu. Apakah sudah jelas? Baik Kak, kalau untuk perhitungan itu saya tahu menggunakan Excel Kak. Maksudnya nggak ada aplikasi lain gitu Kak selain Excel? Buat perhitungannya itu nggak ada deh. Direkomendasikan pakai Excel. Baik Kak, terima kasih. Sama-sama. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan. Permisi Kak, mohon izin bertanya. Ya, silakan. Jadi yang data dari modul itu data
Suaramu hilang deh. Mungkin bisa diulang lagi karena suaranya lagi hilang. Atau mungkin bisa ditulis di chat aja kalau misalnya making error. Ya, mungkin bisa di chat aja. Di line daripada nanti aslabnya slow respon atau gimana, jadi mending ditanyakan di sini aja. Kalau mic-nya error bisa pakai fitur kolom chat ya. Makasih. Mungkin dari yang lain kalau masih ada yang bingung bisa bertanya. Daripada nanti tambah bingung lagi di line terus aslabnya slow respon. Kalau misal aslabnya lagi ada keperluan kan nggak bisa fast respon juga. Iya, silakan Fabian, silakan bertanya. Izin tanya Kak, itu untuk perhitungannya apa semua dicantumkan di lapres atau cuma berapa saja? Untuk perhitungannya yang kalian cantumkan di lapres itu kan sudah ada CD untuk ketentuan di pegangannya nanti perhitungan apa aja yang nantinya bakal dicantumin di pegangan lapresnya kalian. Nah, untuk sebelum hasilnya nanti kamu cantumkan di pegangan lapres itu kalian harus menghitung per stepnya dahulu dan nantinya itu kalian bisa lihat di kayak rumus-rumus di pegangan lapres itu sudah tertera dan sudah cukup jelas. Baik Kak, terima kasih. Ya mungkin mau nambahin lagi ya. Jadi kalian itu mau hitung pakai Excel, mau hitung manual itu terserah kalian. Jadi kita nggak harus nuntut kalian pakai Excel juga, karena kan nanti kitanya cuma butuh laporan resmi yang di situ ada hasil perhitungannya. Misal kalian mau pakai cara manual atau kalian mau cara Excel itu bebas sama kalian, karena kan nanti di lapresnya coba nanti dibuka lagi kita butuhnya itu perhitungannya seperti apa gitu. Kalau misal mau cepet ya Excel, kalau nggak mau ya manual juga bisa. Gitu. Di kolom chat ada pertanyaan dari Sania. Jadi data yang dimaksud dari pegangan lapres, apakah data pengamatan Kak? Lalu untuk perhitungan waktu, apakah kita sendiri yang menentukan? Nada mau jawab mungkin di kolom chat. Yang data yang dimasukkan di pegangan lapres, tak share screen pegangan lapresnya aja ya, Dek. Biar kalian itu nggak bingung-bingung. Sebentar, sabar. Mungkin sambil nunggu Mbak Nada share screen ya. Jadi di pegangan lapres itu, nanti itu kalian bakal dikasih data yang tadi dijelasin Mbak Nada, yang tabel tadi loh, yang ada angkanya, terus cara penentuannya tadi ditambah nomor meja, sesi, dan lain-lain, itu data kamu. Nah, yang di pegangan ini tuh salah satu contoh aja. Jadi acuan cara perhitungan gitu loh. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Nada.
Monggo Nat. Ini kan. Nah, ini tuh contoh datanya dari kita, dari saya dari Aslab. Nah, untuk data-data yang kalian masukkan di tabel ini, data pengamatan, itu datanya ini kan ada dua, lintasan badan sama atap. Itu yang kalian masukkan, itu kalian hitung dulu data asli kalian ini, terus ditambah lagi dengan sesinya kalian. Sesinya kalian itu ketentuannya itu ditambah nomor berapa, terus ditambah lagi dengan angka awal nomor meja kalian, terus ditambah lagi dengan angka terakhir nomor meja. Nah, dari hasil data-data ini yang sudah kalian tambahkan dengan ketentuan data praktikum ini, kalian bisa masukkan di sini. Setelah itu, setelah data ini kalian bisa melakukan perhitungan kayak seperti ini. Seperti ini kalian bisa melakukan perhitungan dan di rumus-rumus selanjutnya. Seperti itu. Apakah sudah jelas? Siap sudah, Kak. Terima kasih. Oh iya, mau menambahkan untuk perhitungan waktu. Perhitungan waktu itu perhitungan waktu di OPC apa perhitungan waktu waktu normal, Dek? Perhitungan waktu di OPC, Kak. Oh iya, tak jawab ya. Untuk perhitungan waktu di OPC itu kalian buat sendiri kan. Kalau kalian membuat produk itu pastinya kan ada waktunya. Contohnya itu pada saat mengukur badan, mengukur atap itu kan pastinya ada waktunya sendiri-sendiri. Nah itu kalian bisa masukkan di sebelah OPC-nya, bentar ya. Masukkan di sebelah OPC-nya kayak gitu. Di sebelah kiri prosesnya. Kalau kalian bingung proses itu apa, di sebelah kiri bunder-bunder itu loh, Dek, bulat-bulat. Itu kalian bisa masukin. Paham tadi? Iya, Kak, paham. Terima kasih. Oke, terus mau ada tanya lagi? Izin menambahkan juga Mbak Nada, buat itu tadi yang bingung nomor meja itu apa itu, jadi nomor meja itu nomor kelompok kalian. Jadi kan tadi angka terakhir nomor meja itu, jadi kalian bisa lihat dari nomor kelompok masing-masing seperti itu. Oh iya, Jadi menambahkan untuk yang nomor kelompoknya di bawah 10 kan berarti kan kayak 02 gitu ya, 03. Berarti kan angka awalnya itu 0 terus angka terakhirnya ya 2, 3 gitu. Iya benar, terima kasih Mas Dimas dan Mas Kiki atas tambahannya. Ya Dek, seperti itu. Jadi kalian tulis aja kayak misalnya 1 itu kan 01, 02 kayak gitu. Kalian apa yang sebenarnya di nomor mejanya kalian, nomor kelompok lah. Kalau nggak nomor meja kayak gitu. Apakah sudah paham? Baik, jadi pertanyaan saya tutup karena waktu sudah hampir mendekati. Jadi kalau ada yang belum paham bisa melakukan asistensi di grup masing-masing, nanti akan dijawab oleh Aslab masing-masing. Saya mau bertanya terakhir. Di grup sesi aja ya, Dek ya, karena udah mau berakhir. Bisa ditanyakan di grup per sesi. Oke, kemudian mungkin ada tambahan atau saran dari Bapak Ibu dosen, silakan disampaikan, monggo. Oke, dari saya ya, saya nggak pakai kamera ya. Untuk waktu yang di OPC itu sebaiknya waktu baku, jangan waktu siklus. Ya, yang di OPC itu loh, operasi itu loh, sebaiknya itu waktu baku, waktu udah menghitung performance rating, udah menghitung LOS. Jangan waktu awal pengamatan. Paham maksudnya? Kan tadi kan setiap operasi kan ada waktunya itu kan di peta proses operasi, iya kan ada operasi kan ada waktunya tuh. Iya Bu Eni. Iya benar-benar. Nah itu jangan waktu siklus, waktu baku aja atau waktu standar aja.
Karena yang kita pakai di sini adalah waktu finish, waktu yang udah ditambah performance rating dan ditambah allowance gitu loh. Jangan waktu yang belum ditambah, karena yang bekerja di sini orang itu adalah butuh kelonggaran. Ya. Ya seperti itu saran dari saya ya. Iya, baik Bu Eni, terima kasih atas sarannya, akan kami pertimbangkan dari lab-nya. Cuma ini lagi, oke nggak apa-apa ya, saya memberikan saran ya. Iya, Ini loh, apa Bu Eni? kenapa nilai K itu dicari, kan sudah ketentuan itu. Misalnya 99%, berapa nilai K? Nah, S-nya pasangannya berapa, kan sudah ada di referensi. Kenapa dicari lagi gitu loh. Memang dulu ada mahasiswa yang tanya ke saya ya waktu dia skripsi. Nah, ini dapat dari mana? Dari praktikum, dari lab gitu loh. Nah, alangkah baiknya sudah ketetapan aja. Misalnya kalau kita kepinginnya kesalahannya 95, misalnya kayak gitu, tingkat kepercayaan 95, otomatis K-nya kan 2 gitu ya, sudah ambil aja dari itu gitu loh. Dengan nilai S-nya berapa? Nilai S-nya 5 gitu aja, nggak usah cari sendiri. Nanti akan ketemu berapa nanti. Kalau kalian cari akan ketemu nanti kadang-kadang 50 gitu loh. Ya, kalau tingkat nilai K-nya kecil ya, itu gimana? Berarti kan orang tidak yakin dengan hasil pengukuran tersebut gitu loh. Semakin keyakinan itu rendah, orang tidak akan percaya hasil pengukuran itu mendekati sesuatu hal yang bisa dianggap benar gitu loh, ngerti nggak? Ya ditetapkan aja bahwa udah pakai K95 aja gitu loh. Pakai kalau dia kepercayaan 95 dengan K2 udah gitu aja loh, nggak usah disuruh hitung berapa S-nya, berapa K, itu nanti ketemunya takutnya rendah nanti. Itu sih dari saya, tapi terserah kalian sendiri. Saya cuma mengarahkan aja. Karena nanti kalau dihitung akan ketemu nanti kadang-kadang nilainya 50%, nilainya 60% gitu loh. Nilainya rendah nanti tingkat, kadang-kadang nilai S-nya itu nanti besar gitu loh. Kalau kita cari ya, kan tadi saya lihat kan bahwa S itu harus dicari. Nah, nanti ketemu 50, 60. Masa kesalahannya sampai sebesar itu? Ngerti maksudnya? Iya, Bu Eni. Ya. Paham. Bagaimana orang meyakinkan bahwa hasil pengukuran Anda itu benar, kesalahan aja 50%, 60% gitu, takutnya akan terjadi hal seperti itu. Udah ditetapkan aja. Ketika kepercayaan 95%, tingkat keterlibatan 50%, sudah segitu aja diasumsikan aja. Nggak usah dicari sendiri gitu loh. Takutnya terjadi S-nya 50, S-nya 60. Sering saya lihat itu, kalau di skripsi ya, loh kenapa seperti ini? Masa kesalahan banyak banget, mana ada orang percaya dengan hasil pengukuran kamu kalau kesalahannya besar gitu. Ya, iya diajarin di lab gini ya gitu loh. Nah gitu, jangan sampai dibawa-bawa labnya. Oke, itu saran dari saya, terserah mau ikutin apa enggak. Saya hanya secara logika, kesalahan itu besar, hasil pengukuran tidak akan bisa dipercaya. Oke, itu sih dari saya. Oke, itu aja, mungkin memasukkan dari dosen yang lain. Pak Rus yang ngajar perancangan kerja, silakan. Apa Ya, baik, terima kasih Bu Eni atas sarannya. Iya, sama-sama. Mungkin dari Bapak Ibu dosen lain ada tambahan. Baik, karena dirasa tidak ada, selanjutnya mungkin ada tambahan dari teman-teman atlet. Silakan disampaikan. Mungkin aku izin masuk dulu ya, Ki. Iya, silakan, Bet. Buat semuanya mohon diperhatikan ya, buat pegangannya itu dibaca beneran, kerapiannya, rata kanan kirinya, terus buat daftar pustakanya juga dari modul 1 kemarin aku lihat tuh banyak banget kerapiannya tuh kurang, kayak rata kanan kirinya udah dikasih tahu
di revisi pertama tetap dilakuin di revisi kedua, nggak direvisi sama sekali. Terus daftar pustaka padahal udah aku kirim di grup lain yang bener rata kanan kirinya, terus lurusnya yang mana itu tetap dilakuin. Jadi saranku mohon perhatiannya buat diperhatikan lagi pegangannya, jangan sampai salah, kerapiannya juga, daftar pustakanya juga terutama, karena bolak-balik salah terus daftar pustakanya dari kemarin. Gitu. Mungkin dari aku itu diperhatikan lagi ya pegangan lapresnya. Mungkin dari aslab lain ada tambahan. Ya, Mau terima izin kasih, masuk. Betty. Mau izin masuk buat semua praktikan itu kita tahu kalian itu labnya itu ada 3, terus kita juga tahu kalau kalian itu banyak tugas, kita juga banyak tugas sebagai aslab. Jadi kayak saling mengerti lah, diusahain kalau ngirim revisian itu jangan mepet-mepet di deadline. Kalau kalian mengirim revisiannya mepet-mepet di deadline, otomatis kalian itu ibaratnya kan nyerbu aslabnya buat ngerevisi, dan aslabnya itu pasti ngerevisinya itu enggak cuma 5 menit, enggak cuma 10 menit, tapi butuh waktu ketelitian buat ngerevisi kalian. Jadi kalau kalian itu ngirim revisinya itu kayak gerudukan, itu otomatis nanti misalnya ada yang enggak kerevisi, ada yang kayak terlambat revisi, itu di luar dari tanggung jawabnya aslab. Soalnya kita sebagai aslab juga udah ngasih waktu kelonggaran yang menurut kita sebagai aslab itu cukup banyak. Kalian dari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin itu terakhir revisi, sama Selasanya itu terakhir ACC. Kalau saran dari aku, masukan dari saya sendiri, itu kalian mungkin bisa ngirim revisiannya itu dari Jumat sampai hari Minggu, biar kita sebagai aslabnya itu juga kayak bisa ngerevisi kalian secara cepat, dan kalian itu mendapatkan nilainya juga kayak sebanding gitu loh sama kerja kerasnya kalian, seperti itu. Terima kasih. Aku izin nambahin juga ya. Buat kemarin itu banyak banget flowchart, terutama bentuknya, formatnya itu harus shape, yang mana kalian harus bikinnya lewat Word, bukan lewat aplikasi lain ataupun kayak dalam bentuk foto, karena dari kami aslab kayak untuk meminimalisir ada contek, misal satu anak aja yang buat terus nanti dibagi ke lainnya. Nah, itu kita meminimalisir itu. Jadi harap buat flowchart-nya diperbaiki, jangan dalam bentuk foto gitu ya, harus dalam bentuk shape formatnya. Terus juga mau nambahin, kalau buat tipus itu kalau semisalkan foto itu ya keterangannya ditulisnya foto, jangan emang bentuknya tabel, tapi kalian tulisnya itu kayak apa ya, kayak bentuknya itu gambar tapi kalian tulisnya tabel kayak gitu. Paham nggak maksudku? Soalnya kemarin itu ada anak ngumpulin, mereka emang tulisannya itu tabel, tapi setelah aku coba buat highlight itu ternyata nggak bisa, dan ternyata format dari mereka itu bukan tabel tapi gambar. Jadi itu mohon diperhatikan lagi. Terus buat body email dan subject email maupun file format nama, lapresnya diperhatikan. Kalau semisalkan salah dan nantinya tidak direvisi oleh aslab, nanti balik lagi ke kalian ya, karena kami sudah menekankan buat format filenya, subject emailnya, dan juga body emailnya untuk diperbaiki. Seperti itu. Mungkin yang lain ada tambahan lagi, aslab lain. Aku mau menambahkan ya, mungkin dari modul 1 kemarin itu banyak banget yang lampirannya itu ada footernya. Jadi untuk modul kedepannya itu untuk lampiran nggak perlu pakai footer ya. Selanjutnya perhatikan kembali untuk waktu pengumpulan revisian pertama, karena ada beberapa anak yang memang telat mengumpulkannya, maka dari itu untuk modul 2 ini diperhatikan kembali, untuk yang telat mengumpulkan akan dikurangi nilainya. Begitu juga untuk ACC laporan, apabila telat maka dianggap tidak mengumpulkan laporan, tidak diterima laporannya. Mungkin aslab lain ingin menambahkan. Mungkin dari aku udah cukup diwakilin sama teman-teman aslab yang lain, bisa diingat-ingat apa yang udah disampaikan sama aslab yang lain, jangan dilakuin lagi kesalahan-kesalahannya seperti itu. Kembali ke Kiki, makasih.
Baik tambahan dari aku dan juga sekalian menjadi penutup praktikum kali ini. Oke, jadi kalau aku bisa simpulin dari evaluasi teman-teman ASLab ini itu, praktikan itu masih belum membaca ketentuan yang telah dipaparkan pada technical meeting kemarin. Jadi pesan aku, kalian lebihin lagi buat ketentuan-ketentuan yang telah dipaparkan waktu TM kemarin. Kalian juga bisa lihat PPT TM kemarin. Karena untuk format terus yang lain-lainnya itu sangat krusial deh. Kalau kalian salah akan berdampak dengan laporan kalian, terus nilai kalian. Jadi ya intinya untuk kedepannya ini diperhatikan lagi karena dari kami juga sudah memberikan toleransi untuk kalian. Sudah itu saja dari ASLab. Akhir kata. Miss Kiki, ada satu lagi, maaf. Izin masuk lagi satu dikit aja. Ini ya, jangan lupa aku tegesin lagi buat tugas pendahuluan itu kalian wajib banget isi di note ya. Terus karena aku masih banyak lihat yang salah nulis sesinya di IG, jadi kan terus apalagi nggak nulis di note juga kan kita juga nggak tahu kalian itu udah ngumpulin tupen apa belum. Nah, saranku wajib banget buat nulis di note ya. Terus misal ada alasan, Kak, aku jarang buka line dan lain-lain. Nah, sebisa mungkin untuk di semester ini aku saranin untuk sering-sering buka line ya. Terus diperhatikan lagi buat tupennya, jangan salah di tulisan hashtag dan lain-lain. Terus di note-nya juga jangan lupa. Makasih. Itu tadi tambahan-tambahan dari ASLab. Jadi lebih diperhatikan lagi deh untuk kedepannya. Sudah cukup untuk kegiatan praktikum kali ini. Akan saya tutup. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.